Cerita tentang karomah wali-wali Allah kadang di luar logika manusia. Ketika Allah mencintai hambanya, maka apapun yang mereka minta bisa dikabulkan. Begitu juga dengan kisah Datu Tulis dan Tuan Linggi. Mereka adalah ulama-ulama penyebar agama Islam di Negeri Sembilan, Malaysia. Seperti apa kisahnya dan kenapa banyak turis luar negeri yang berziarah ke makam mereka? Akan kita bahas di Secret Story. Assalamualaikum. Nama asli Tuan Tulis adalah Haji Ismail Jaman bin Hussein. Beliau dipercaya lahir pada tahun 1840-an di Kampung Talang, daerah Kuala Pilah. Beliau wafat di tahun 1923 pada usia 83 tahun. Makamnya terdapat di Kampung Kuala Talang, Tanjung Ipoh, Negeri Sembilan, Malaysia. Tuan Tulis menyebarkan ilmu dan mendidik masyarakat secara halus. Baginya, pendidikan tidak harus selalu formal di kelas-kelas pengajian atau di masjid. Makam Tuan Tulis sangat unik. Sejak setahun dibangun, di atasnya tumbuh batu sejenis karang yang keras. Dan batu itu terus bertambah besar setiap harinya hingga membentuk gunungan kecil. Sekarang batu itu tak tumbuh lagi, tapi besarnya batu sudah menutup makam. Fenomena apakah ini? Tak seorang pun yang tahu. Alhamdulillah kita akhirnya bertemu dengan Datuk. Tadi mohon maaf saya ke makam lebih dulu karena saya lihat Datuk tadi mengajar ngaji, jadi saya tidak berani mengganggu. Nah ini mumpung ada beliau, mohon bisa diceritakan tentang kisahnya dari almarhum ini. Asal ceritanya beliau ni orang miskin, pergi belajar, tidak mampu untuk membeli kitab, buku-buku dan sebagainya. Jadi beliau menulis. Apakah mata pelajaran malam ini tauhid? Beliau akan menyalin. Dia akan tulis ya. Dia akan tulis, pinjam buku sahabat, guru dan beliau akan salin. Itulah yang dilakukan setiap hari. Dan istiqomah ya. Dan istiqomah kerana beliau tidak mampu untuk membeli kitab dan sebagainya. Sehinggalah gurunya menjedari perkara itu dan memanggil dia tukang tulis. Tukang tulis. Dan kehebatan yang diceritakan kepada kita bahawa sawah padi yang berada dalam kawasan ini sewaktu itu sangat subur. Sangat subur. Dan memberikan hasil yang sangat lumayan. Ternakan-ternakan yang dibeli oleh Tuan Guru ini tidak pergi ke sawah. Kalau pergi ke sawah dia tidak makan padi dan sebagainya. Itu memang maksud dia punya komunikasi yang bagus dengan binatang peliharaannya. Itu memang diceritakan memang satu yang amat menakjubkan. Dan salah satu di antaranya adalah bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan sehingga bisa menjaga hasil tanaman, tidak merosakkan tanaman orang dan sebagainya. Satu lagi kisah yang unik terjadi saat Tuan Tulis meninggal. Saat jenazahnya dibawa ke kuburan, beratus-ratus burung merpati peliharaannya terbang mengiringi dan melindungi jenazah beliau dari terik matahari. Dan usai pemakaman, semua burung-burung merpati itu hilang entah kemana. Informasinya terakhir katanya ada ini juga sempat menyembuhkan raja, tapi padahal beliau sudah meninggal. Nah itu gimana itu? Ya, itu kisahnya apabila meninggal dunia pada tahun 1920. Ya, 2020. Keajaiban kuburnya pun berlaku. Bagaimana daripada mempunyai pokok karakap dipanggil yang sentiasa menitikkan air di atas pusara. Dan sehinggalah akhirnya tumbuh batu yang kita lihat tadilah. Yang di Tuan Besar Negeri Sembilan, gering, sakit dan pergi berubat di London. Dan pada waktu inilah yang mulia Tuan Tulis Ismail ini pergi menziarahi tuanku dan memberikan air yang dijampi Tengku minum, dan apabila Tengku minum terasa kesegaran pada tubuh badan Tengku. Dan biasa dia Tengku ni, raja ni, apabila orang berbuat baik pada kita, dia akan masuk ke dalam lah, mungkin untuk mengambil sesuatu untuk jadikan hadiah dan sebagainya. Apabila Tengku keluar daripada bilik tuanku, Tengku lihat orang yang memberi ubat tadi, yang membantu dia dah tak ada. Dan masa itu juga Tengku tahu, Tengku kenal. Itu Tuan Tulis. Nah,
Nah, alhamdulillah sekarang kita berada di makam yang menurut masyarakat sini termasuk keramat ya kan, karena ini adalah makam dari seorang ayah dari salah satu wali 7 yang ada di Malaysia ini, yaitu makam Syekh Al-Hadj Jamaluddin. Nah, sekarang kita menuju ke makam dan juga nanti kita akan ke masjidnya juga. Ayo kita masuk dulu. Mari. Masih di negeri 9 Malaysia, Gus Hans juga berkunjung ke Masjid Wali Allah lainnya, yakni Haji Muhammad Said bin Haji Jamaluddin atau yang dikenal dengan Syekh Moh Said Linggi. Di sini terdapat pula makam orang tua beliau. Syekh Muhammad Said atau Tuan Linggi dilahirkan pada tahun 1874 di Mekah, Arab Saudi. Ibunya bernama Hajah Safia binti Haji Muhammad Saleh Al-Fatani, terkenal soleha dan penyantun. Ayahnya ialah Syekh Jamaluddin bin Idris Al-Linggi, seorang ulama yang berasal dari Negeri Sembilan dan pernah mengajar di Masjidil Haram semasa mereka tinggal di Mekah. Pada usia 30 tahun, Tuan Linggi kembali ke tanah Melayu dan menetap di Kampung Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Awalnya Tuan Linggi mengajar agama di pondok sambil berkuliah. Selain mengajar agama, Tuan Linggi juga mengarang kitab-kitab agama. Beliau juga seorang ahli fikih ya, karena beliau banyak mengarang kitab-kitab. Mengarang kitab-kitab, ada sekitar 7 kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Said bin Jamaluddin Linggi. Muhammad Said Linggi juga beliau lahir di Mekah. Jadi menuntut ilmu di sana dan kembali ke kampungnya, ke Linggi ini, wilayah Linggi ini, Negeri Sembilan ini, dan konon pada saat itu membuka pesantren atau pondok Islam pertama di sini. Syekh Haji Muhammad Said Linggi dikenal sebagai tokoh ulama dengan pribadi yang sederhana, tidak pernah hidup dalam kemewahan, bersifat pemaaf, sabar, rendah hati, sering beramal dan sangat taat pada Allah SWT. Beliau juga suka menolong orang dan penuh kasih sayang. Karena kepribadiannya itulah, orang-orang percaya bahwa doa dari Tuan Linggi sangat makbul. Di dekat makam ayah Tuan Linggi terdapat sebuah masjid tua peninggalan Tuan Linggi yang terbengkalai selama 5 tahun dan punya cerita menarik. Dikisahkan bahwa masjid tua yang ada di sebelah makam orang tua Tuan Linggi memilih sendiri siapa yang akan mengurus dan menjaga masjid tersebut. Seperti apa kisahnya? Berikut penuturan langsung dari orang yang mengalaminya. Kita mimpi tau, mimpi untuk datang kat sini, himmat kat sini, apa semua. Jadi daripada Syekh Jamaluddin tu sendiri, di sini mimbar ni dia berdirilah satu pegang tongkat yang saya tak nampak wajah dia. Cuma kata dia suruh datang di sini. So kita pun datang. Kami datang kat sini ziarah dan berkhidmat. Niatnya dalam lebih kurang 3 hari je. Tapi cintakan masjid ni, rumah Allah ni, kita terus nak berkhidmat. Jadi bersihkan perigi dia, pekarangan ni, masjid ni semua bersihkan. Nah, ini keunikannya ya. Jadi ada 4 pilar, 1, 2, 3. Ini menyangga satu pilar yang di tengah di atas. Ya. Ini yang katanya menunjukkan bahwa itu adalah sosok Nabi Muhammad SAW Simbol. yang simbol dan juga disupport atau diperkuat oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 4 pilar itu.